Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala rasulillahi habibil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli siddiqi wal wafah ma ba'd. Sahabat-sahabatku dimanapun kalian berada, Alhamdulillah, semoga kalian semua diberikan panjang umur, sehat walafiat, dan semoga Allah SWT tetap melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah, tentunya rezeki yang berlimpah, berkah, barokah, amin Allahumma amin. Oke sahabatku semua, kali ini saya ingin memberikan penjelasan tentang masalah khodam. Apa sih khodam itu? Khodam yaitu jin pendamping atau makhluk gaib pendamping manusia yang mana mendampingi di kala apapun. Maksudnya ada kalanya khodam pendamping leluhur dan ada kalanya khodam pendamping yaitu dengan amanah. Tentunya orang yang memiliki khodam tersebut ada ciri-cirinya. Ciri-ciri orang yang punya khodam pendamping yaitu yang saya jelaskan mungkin ada 5, aslinya banyak, tapi yang ciri-ciri yang khusus yang bisa sahabat ketahui ataupun ketika sahabat menjumpai orang yang punya khodam pasti akan punya ciri-ciri yang mana sahabat bisa menemukan ciri-ciri tersebut. Yang pertama adalah memiliki kekuatan batin atau ilmu spiritual yang tinggi, mempunyai kekuatan batin dan mempunyai ilmu spiritual yang tinggi, itu pasti akan mempunyai khodam. Karena apa? Matanya itu tatapannya sangat sadar. Kekuatan itu didapat karena apa? Kekuatan itu didapat karena orang tersebut itu rajin beribadah pada Allah SWT dan istiqomah dalam mendalamkan, maksudnya dalam mendalamkan suatu amalan batiniah atau dikir-dikir yang khusus yang terkabulnya atau rajin tirakat berpuasa. Itu ciri-ciri yang pertama, itu memiliki kekuatan batin atau ilmu spiritual yang tinggi. Kemudian sahabat, dengan ciri-ciri yang kedua yaitu sorot daripada matanya itu tajam. Sorot matanya tidak seperti orang biasanya, maksudnya tidak orang seperti pada umumnya, sorot matanya sangat tajam. Maka orang tersebut cirinya tersebut pasti akan mempunyai khodam pendamping, entah itu khodam pendamping leluhur ataupun entah itu khodam pendamping dari amalan-amalannya, itu pasti sahabat. Yang ketiga, maksudnya terkadang orang merasa takut, maksudnya ketika ditatap orang yang punya khodam, itu orang yang ditatap itu akan merasa takut, kehilangan nyali ketika berhadapan dan tatap muka, walaupun orang tersebut itu bukan orang yang berpangkat ataupun orang yang besar itu, tapi ketika kita menghadapinya, kita terasa itu nyali kita ciut. Nah, orang tersebut pasti mempunyai khodam pendamping, walaupun orang tersebut bukan orang ya pegawai ataupun orang yang berpangkat polisi, tentara, itu tidak butuh pangkat, akan tapi dia berwibawa dan disegani oleh masyarakatnya. Dan ciri-ciri yang ketiga yaitu seseorang yang memiliki khodam akan disegani oleh kalangan masyarakatnya, terasa berwibawa, akan tatapannya akan berwibawa ketika kita berhadapan dengannya. Itu ciri-ciri yang ketiga. Mungkin sahabat mempunyai teman ataupun tetangga yang tersebut, buktikan saja sahabat, pasti dia mempunyai khodam pendamping. Kemudian ciri-ciri yang keempat yaitu setiap tutur katanya tegas dan bijaksana. Setiap tutur katanya tegas dan bijaksana dan penuh makna. Maksudnya tidak mencela-mencela, maksudnya ketika tutur katanya itu jelas, tegas, jujur, ya, jujur,
penuh makna, maksudnya keluar itu dari hatinya. Sebenarnya zaman-zaman dulu, raja-raja dulu itu kan tutur katanya itu lugas, tegas, dan penuh makna. Itu ciri-ciri daripada apa, ciri-ciri yang keempat, menjadikan orang lain akan menuruti dalam perkataannya. Perkataannya itu dituruti dan patut untuk dilaksanakan. Ya, itu ciri-ciri yang keempat. Dan ciri-ciri yang kelima yaitu ketika berdekatan dengan seseorang yang juga punya khodam, maka tubuhnya akan bereaksi. Akan bersinergi, akan bersinergi antara khodam satu dengan khodam lain itu akan interaksi. Maksudnya kalau sahabat punya khodam pendamping dan saya punya khodam pendamping, maka ketika kita duduk di majelis bersama itu kita tahu, seperti hanya kalau waliullah itu kan yang mengetahui wali itu kan seorang wali, berarti khodam juga khodam, akan tapi ada juga yang bisa mengetahui tapi kan dengan ciri-cirinya saja, ciri-ciri punya khodam. Dengan kalau mengetahui secara detail, berarti sahabat harus punya khodam dulu, maka akan berinteraksi khodam satu dengan khodam yang lain, seperti akan bercakap-cakap kayak gitu. Mungkin hal tersebut coba sahabat praktekkan ataupun coba dijelaskan ketika sahabat di rumah dan ketika di kalangan masyarakat. Mungkin barangkali sahabat menemukan ciri-ciri tersebut, maka tidak menutup kemungkinan seorang tersebut mempunyai khodam. Wallahu a'lam. Insyaallah apa yang ciri-ciri 5 tersebut itu real, maksudnya 70%, 76% lah itu pasti dia punya khodam. Baik sahabat, mungkin cukup di sini pengetahuan dari saya. Barangkali ada kata-kata yang tidak sopan ataupun kurang jelas, saya minta maaf atas sebesar-besarnya. Dari saya, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.